Oke, halo sahabat operator sekolah di seluruh tanah air Indonesia. Kali ini saya akan membagikan tutorial cara membuat RKAS perubahan di aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah atau ARKAS tahun 2021 versi 3.2. Untuk aplikasi ARKAS 3.2 ini bisa kalian download melalui deskripsi video ini ya, sudah saya sertakan. Sebelumnya, mengapa kita harus membuat RKAS perubahan? Nah, karena tentu saja kita pada cut off sinkronisasi Dapodik 31 Agustus 2001 lalu ya, jumlah siswa kita tentunya berbeda dengan tahun yang lalu. Bisa ada yang berkurang dan bisa ada yang bertambah. Maka jumlah dana BOS di tahap 3 akan berubah nominalnya. Sehingga kita harus merubah kembali rencana kegiatan anggaran sekolah atau RKS sesuai dengan jumlah anggaran yang masuk pada tahap yang ketiga. Oke, saya juga akan menjelaskan cara input sisa anggaran pada tahap yang kedua yang belum sempat diinput ya, atau digunakan karena terlambat mungkin melakukan RKS pergeseran ya pada bulan Agustus 2001 lalu ya. Oke, langsung saja pada tutorialnya. Sebelum kita login ke aplikasi ARKAS, sebaiknya saya ingatkan kita untuk membackup dulu ARKAS ya. Tutorial backup ARKAS ini sudah saya sertakan pada deskripsi video ini ya, karena saya sudah pernah membuat cara membackup dan merestore database ARKAS. Oke, langsung saja kita login dengan username dan password. Oke, kalau sudah kita login ya, ini tampilan dari ARKAS ya versi 3.2. Nah, di sini ada jumlah siswa, ini masih jumlah siswa waktu lalu ya, 262. Oke, jadi kita ke menu penganggaran ya, di bagian atas ini menu penganggaran. Kemudian kita klik aktivasi kertas kerja yang ini ya. Nah, oke. Nah, di bagian sini ada tombol perubahan BOS reguler ya. Ya, kita klik perubahan ini. Nah, peringatan perubahan anggaran. Hati-hati membuat anggaran perubahan yang sudah di SPJ-kan tidak dapat direvisi. Apakah akan dilanjutkan? Ya, kita klik yes. Oke, jadi ini kita harus terkoneksi dengan internet ya. Kalau tidak, dia tidak akan mengambil data karena dia akan menarik data perubahan siswa ya. Nah, ini jumlah salur tahun 2021 setelah cut off berjumlah 299.048.000. Kita sesuaikan dengan perhitungan ya. Sini ada perhitungan penerimaan dana BOS. Kita lihat, nah di tahap yang ketiga ini jumlah yang kita dapatkan ya, yang seharusnya kalau di anggaran pertama kita berjumlah 303.920 ya. Nah, ini sekarang total tahap 1, 2, dan 3 ini berjumlah 299.048.000. Sesuai ya. Oke. Jadi ada selisih anggaran ini 4872.000. Ya. Kita klik OK di sini kalau sudah sesuai. Kita tunggu form progress-nya ya.
Oke, nah ini sudah selesai. Nah, di sini tombol perubahannya sudah tidak aktif lagi ya. Jadi kita langsung saja langsung membuat RKAS-nya. Kita klik tombol kertas kerja yang di atas ini ya. Kita klik kertas kerja. Ya. Kemudian kita arahkan ke sumber dana. Di sini kita pilih ya, bos reguler perubahan. Ya, di sini kita bisa langsung mengedit RKAS perubahan kita. Ya. Di sini ada minus 4.872. Ya, kenapa minus? Karena ada perubahan anggaran ya yang diterima pada tahap yang ketiga. Jadi di sini sesuai dengan perhitungannya selisih anggaran itu 4.872. Ya, karena jumlah siswa yang berkurang di tahap pada saat sinkronisasi Dapodik. Oke, langsung kita akan melakukan perubahan sesuai dengan RKAS manual. Di sini kami sudah menyediakan RKAS manual kami ya. Tentunya ada beberapa perubahan terutama di bagian ATK-nya ya di tahap yang ketiga. Jadi ini yang saya sudah membuat RKAS yang kuning-kuning ini, itu yang akan kita edit, entah mengganti itemnya atau menghapus, mengganti jumlah barangnya ya. Kemudian ini ada RKAS tahap 3 ya, perubahannya ini. Jadi yang sebelumnya tahap 3 kita buat RKAS-nya anggarannya 91.176, kemudian kita buat RKAS perubahan disesuaikan di tahap yang ketiga yang masuk 86.304.000. Oke, jadi kita mulai ya dari ATK dulu ya. Di sini kan masih minus 4 juta, berarti ada pengurangan item ya. Kita coba melakukan penghapusan item atau pengurangan jumlah item ya, sesuai dengan RKAS perubahan. Nah, di sini di tahap yang ketiga ini, ini kertas HVS A4 ya, F4 ini berjumlah 25 buah. Coba kita cari di bagian RKAS ini, kita cari ATK-nya. Iya, oke, ini ya. Oke, jadi kita lihat di bulan September itu ada 25 ya. 25. Kita lihat di sini. Oh iya, ini yang perubahannya 20. Ya, perubahannya dari 25 di sini ya. Ini yang pertama 25, di perubahannya itu 20. Jadi kita ganti yang di sini 20. Oke. Kemudian kalau sudah kita klik OK. Ya, maka berkuranglah. Ini yang belum terpakai, kita sesuaikan lagi tahap ketiganya, contoh yang kedua yang ini ya. Ini contoh kita coba hapus barang. Ini pulpen standar, map masih ada ya. Ini yang dihapus, binder besar ya, yang harga 2 dos 39.600, binder besar di sini sudah tidak ada ya. Oke, kita cek binder besar. Nah, ini ya. Oke, sebelumnya ini ada 2 ya, harga 79.200, binder besar 79.200. Iya, ini kita hapus ya. Oke, jadi kita kasih ini tidak usah dicentang ya. Kita nolkan saja, kemudian kita hilangkan centang yang di bulan ini.
Ya, jadi 0 ya dia. Anggarannya 0, kita oke. Nah, ini berkurang ya. Oke, selanjutnya mungkin ada penambahan item ya. Ini tadi kita sudah mengurangi jumlah, kuantitas barang, menghapus barang ya. Kemudian kita akan menginputkan kegiatan baru. Oke, jadi kita contoh ini pembayaran listrik ya. Kita akan menyisipkan pembayaran listrik. Coba kita search saja di sini ya, listrik. Ini penambahan ya. Belanja pulsa listrik ya, yang ini kita coba lihat harganya berapa ini, 102.500 ya. Oke, nah di sini kita akan menambahkan ya di bulan November. Misalnya ada pembelian di bulan November 1 ya, 1 kali ya, ini bertambah 1 kali. Oke, kita klik oke. Iya, oke, dia itu penambahan barang yang sudah ada, menambah kuantitinya di bulan yang berbeda. Kemudian contoh kita tambahkan ada kegiatan baru misalnya. Kita coba tambah baru ya. Misalnya kegiatan ini untuk operasional sekolah ya. Pengelolaan ya. Ya, pembelian alat RT sekolah atau suku cadang, ada alat kantor ya, standar pembiayaan. Ini kita akan menambahkan pembelian cap sekolah, berarti ada di alat tulis kantor. Alat tulis kantor, kemudian cap ya, stempel. Ya, ini ya, stempel cap ya. Kita klik oke, kemudian kita lihat bulan apa ya ini ya, pembelian cap sekolah di bulan Oktober ya. Kita klik Oktober, kemudian volumenya 1 ya. Harga 250.000, harga satuan 250.000. Ini ya. Ini satuan item buah. Kalau sudah, kita klik OK. Klik OK. Iya, itu penambahan item kegiatan baru ya. Kemudian bagaimana kita mau merubah harga satuan yang sudah ada? Contoh ini ya. Listrik ya, pembelian pulsa listrik kan ada, terkadang berbeda-beda harganya ya. Ada yang harganya 102.500. Nah, ini ada pembelian yang harga 103.500 di bulan, misalnya ini di bulan Desember. Nah, kita tidak bisa centang di sini ya, karena harganya berbeda. Walaupun nama uraian kegiatannya sama, otomatis kita harus di sini kita sisipkan saja. Sisip, klik sisip ya di kegiatan ini. Kita klik sisip ya. Nah, di sini kita langsung buat apa? Belanja pulsa listrik. Prabayar ya. Kemudian harga satuannya misalnya 103.500 ya. 1 buah ya misalnya. Kemudian misalnya di bulan apa, Desember misalnya 1 kali. Kita klik di sini ya, ini sudah terubah. Kalau sudah, kita klik OK ya. Jadi di sini memang ada 3 ya, ada 3 harga ya untuk pembelanjaan pulsa listrik, karena
Nah, harganya berbeda-beda setiap nota. Oke. Kemudian misalnya ya, ini ada item yang akan kita pindahkan ya. Misalnya di tahap kedua ya, dari April sampai dengan Agustus. Kita tidak buat pergeseran waktu lalu, maka kita harus menginputkannya di BKU tahap yang ketiga. Jadi kita geser item-item mana yang kita belum inputkan itu ke anggaran tahap ketiga. Jadi dari September ke Desember. Jadi kita inputkan di September saja. Ya, contoh di sini tahap kedua. Ini kita lihat RKS manual tahap kedua. Nah, di sini saya sudah memberikan tanda-tandanya. Item-item mana yang belum diinputkan di tahap yang kedua. Kalau yang ungu-ungu ini sudah ya. Tapi yang sudah terrealisasi tapi belum terinputkan di tahap kedua ini, yang warna-warna putih ini semua ya. Jadi kita coba ambil salah satu. Contoh ini LCD proyektor ya, 6.435.000 ya. Kita cari LCD ya di sini, LCD. Iya, ini ya. LCD kita klik. Jadi dia dari bulan Juli ya. Kemudian kita pindahkan ke September. Jadi kita kasih 0 saja ini. Sini kita hilangkan centang di bulan Juli, kemudian kita pindahkan ke September ya. 1 kita klik ya, kita sudah terpindah ke September. Kemudian kita klik OK. Ya, maka item tersebut akan terpindah di bulan September. Jadi semuanya yang belum terinput di waktu tahap 2 belum terinputkan ya, kita pindahkan ke tahap yang ketiga. Nanti kita akan inputkan di BKU tahap yang ketiga ya. Oke. Jadi begitu seterusnya ya, sampai anggaran ini yang belum ini sampai jadi 0 ya. Kita buat, kita sesuaikan semua anggaran sesuai dengan RKAS manual kita buat ya. RKAS perubahannya ya, sebagian besar itu di tahap yang ketiga ya, yang banyak perubahannya. Oke, jadi di sini saya sudah selesai melakukan penginputan atau perubahan ya RKAS, dan di sini yang belum digunakan sudah 0 ya, sudah sesuai. Jadi untuk tahap yang ketiga untuk RKAS perubahan sudah selesai, dan sebelum kita melakukan pengesahan ya, ini tombolnya, sebaiknya kita download ya, yang ini rincian kertas kerjanya ya. Di sini kita klik. Biasanya yang ini ya, yang saya download ini rincian kertas kerja yang per tahap ini ya. Yang ini kita ekspor to PDF ya, kemudian OK, dan kita simpan di, kita buat folder baru RKAS perubahan ya. Oke, kita save ya. Oke, ini juga kita bisa download semua, yang kalau kalian mau silahkan di download ya. Yang ini juga bisa di download. Untuk mengetahui belanja operasi, barang dan jasa, rincian anggarannya yang lebih detail lagi. Oke. Oh, yang ini yang per triwulan ya, yang ini yang per tahap. Oke. Iya. Nah, kalau sudah, pastikan sebelum pengesahan koneksi internet
berjalan dengan bagus. Ini saya pakai WiFi ya, koneksinya berjalan dengan bagus. Kalau sudah, kita akan melakukan pengesahan ya. Kita tekan tombol pengesahan untuk melakukan pengesahan ke aplikasi markas ya, yang dari dinas. Kita klik pengesahan kalau sudah oke. Kemudian kita pilih sumber dana ya, yang ini BOS reguler perubahan. Pastikan terhubungan dengan server ya. Kemudian kita klik sinkron ya. Kita klik sinkron. Oke, kita tunggu sampai sinkronisasi pengesahan selesai. Ya. Persetujuan untuk melakukan pengesahan kertas kerja. Informasi sebelum melakukan pengiriman pengesahan kertas kerja. Jadi sebelum Anda mengirimkan kertas kerja, harap perhatikan ketentuan berikut ini. Pastikan bahwa semua anggaran tidak bersisa atau sudah bernilai 0. Ya, tadi sudah 0. Cetak terlebih dahulu dokumen rincian kertas kerja ya. Di sini sudah saya contohkan ya. Kita sudah save ke PDF, tinggal kita cetak. Pastikan bahwa dokumen rincian kertas kerja yang telah dicetak tadi untuk diketahui kepala sekolah, bendahara, ketua komite, serta telah mendapat persetujuan ketiga penanggung jawab tadi. Kemudian pengesahan yang dikirimkan dapat dimungkinkan diterima atau ditolak oleh dinas pendidikan terkait. Pastikan komputer Anda terhubung dengan internet. Oke, kalau kelima ini sudah sesuai ya, kita klik checklist ini setuju telah melakukan hal di atas, lalu kita tekan tombol kirim. Kita tekan tombol kirim. Iya, kita tunggu lagi, dia akan melakukan sinkronisasi pengesahan. Oke, ini di kanan bawah sudah sync, data sudah berhasil. Nah, di sini tanda tombol pengesahannya sudah tidak aktif lagi. Jadi kita sudah tidak bisa melakukan pengesahan. Jadi kita tinggal cek status ya. Kalau kita cek status, ataupun kalau kita mau cepat, kita langsung berkoordinasi dengan admin ya, markas di dinas ya terkait untuk melakukan pengesahan ya. Jadi kalau kita cek status di sini, kita klik, kita membutuhkan koneksi juga ya. Ya, ini kita lihat di sebelah kanan bawah belum ada yang disetujui. Jadi kalau sudah disetujui berarti kita sudah bisa melanjutkan ke BKU. Tapi kalau tidak disetujui atau ditolak, maka kita kembali ke perubahan ya, revisi RKS perubahan ya. Oke, sampai di sini pembahasan kita tentang cara membuat RKAS perubahan di aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah atau RKAS tahun 2021 versi 3.2. Sampai jumpa di edisi video tutorial selanjutnya.